Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Irma, Bapak Ibu Ya, semua yang join pagi ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Biar Roh Kudus saja yang boleh menuntun kita. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami. Pertajam pendengaran kami sebagai seorang murid. Ajar kami agar kami boleh terus mendapatkan hikmat yang turun daripadamu sendiri, ya Roh Kudus. Kami boleh ditegur, kami boleh diperbarui hati dan pikiran kami. Bahkan sudut pandang kami tentang uang pagi ini, Tuhan. Kami mau memilih sudut pandang yang benar, yang selaras dengan firman-Mu. Perbaiki Tuhan hati kami, agar kami terus dimampukan hidup dalam seluruh kebenaran-Nya, Tuhan. Untuk melakukan semua yang kami lakukan, hanya untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menemukan kondisi kami Tuhan dan kami mau diperbaiki. Bekerjalah ya Roh Kudus melalui setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan share materi yang ada ya, yang coba untuk saya bagikan pagi ini ya tentang uang ya. Bapak Ibu, mengapa ya? Jadi bukan hanya kita cuma cari uang ya, tapi kita harus belajar soal uang, bukan cuma cari uang. Bapak Ibu, kalau saya bagikan firman hari ini tentang uang ini, saudara, bukan berarti saya sudah sempurna, saya sudah apa ya, eh, konotasinya ya sudah sempurna dalam hal keuangan. Saya sedang juga dalam belajar, ya, sedang dalam proses belajar terus tentang uang kami ketika pemuridan bersama pria-pria. Kami menemukan berapa banyak pria mengalami masalah dalam hal keuangan. Tapi saya yakin masalah uang bukan hanya masalah pria, tetapi juga masalah ibu-ibu, bapak-bapak, banyak orang mengalami masalah uang. Untuk itu, ya bagaimana kita mau punya sudut pandang yang benar, ya. Nah, apa yang Yesus ajarkan tentang uang? Jadi seringkali uang ini menjadi sesuatu yang jarang sekali untuk dibahas di gereja, ya, karena dirasa itu kayak apa ya, menjadi sesuatu yang ya hampir-hampir dikatakan tabu gitu loh ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu pada ya Yesus mencatat ya, Alkitab mencatat lebih dari 2350 ya ayat tentang uang. Bagaimana mengelola uang tentang harta benda. Ya. Nah, banyak orang mengalami masalah uang. Patrick Muley dalam bukunya The Man in the Mirror. Dari 150 orang, 60 orang itu memiliki masalah dalam hal keuangan. Artinya 40% ya banyak orang memiliki masalah dalam hal keuangan. Ya, bahkan memiliki ya pandangan ya sudut pandang yang salah bahwa uang itu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Yang penting punya uang. Bahkan kalau uang banyak di tanganku, aku dihormati, aku menjadi bahagia dan sebagainya. Makanya banyak orang akhirnya memburu uang ya. Nah, ini justru menimbulkan masalah karena sudut pandang yang salah. Bapak Ibu, tidak ada jaminan yang pasti bahwa uang yang ada di tanganmu ya itu membawa kebahagiaan. Uang yang banyak yang ada di tanganmu tidak menjadi jaminan. Ya, nggak ada jaminan yang pasti antara uang yang banyak dan kebahagiaan. Ya. Nah, maka dari itu, ya, karena sudut pandang yang salah dan sebagainya, ya orang semua kecanduan uang, orang semua kecanduan kaya, ingin kaya, berlomba-lomba semua ke sana. Nah, maka dari itu, yuk kita pagi ini mau belajar tentang uang yang jarang-jarang dibahas ya. Karena sebenarnya ya di sini Howard Dayton itu penulis Good Way pelatihan dalam pelatihan finansialnya, dia sempat menghitung bahwa ada 500 ayat dalam Alkitab tentang doa, tetapi lebih dari 2350 ayat ya tentang bagaimana cara mengelola uang, ya, tentang harta benda.
tentang mamon. Artinya ini betapa pentingnya kita belajar tentang uang. Ya. Bahkan Bapak Ibu, ya, masalah uang ini juga diajarkan Yesus ketika dia khotbah di bukit, yang bicara tentang transformasi hati. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan mau kita mengalami transformasi hati, ya, terhadap uang. Ada satu perubahan sikap hati kita terhadap uang. Ya, uang itu netral ya Bapak Ibu. Uang itu netral. Uang ya sebagai alat ya pembayaran ya gitu ya. Nah, tapi uang ini ya tergantung di tangan siapa gitu loh ya. Seperti pisau, kalau pisau itu netral, kalau di tangannya ya penjahat ya akan dipakai untuk kejahatan dan sebagainya, tapi di tangan seorang chef ya pisau dipakai untuk ya memasak, menghasilkan satu masakan yang bisa dinikmati oleh banyak orang, saudara ya. Jadi demikian pula uang itu sebenarnya nggak ada yang salah. Uang itu netral ya, tetapi uang punya peluang ya, peluang untuk menghancurkan hidup kita, untuk melakukan hal yang jahat. Ya, banyak orang tertipu. Tadi saya dari pagi mengikuti renungan hari ini, ada di Matius pasal 4 itu, di mana Yesus pun dicobai dalam hal ini ya, tentang harta, tentang kekayaan ya, untuk menyembah ya ini, menyembah ilah lain. Uang punya potensi untuk menjadikan ya itu menjadi ilah lain. Ya, bisa membelokkan kita, kalau Pak Yakub bilang ya, itu bisa membuat kita tuh melenceng ya, hamartia, dan itu menjadi dosa katanya ya. Itu yang diajarkan Pak Yakub. Uang bisa memberi peluang seperti itu. Maka ya Yesus mengajarkan masalah uang yang diringkas di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 yang pertama ini, yang di dalam khotbahnya di bukit dia katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, berapa banyak, tapi pada kenyataannya sampai hari ini ya, saya adalah orang yang pernah salah dalam hal sudut pandang saya terhadap uang, dan itu menimbulkan banyak masalah, dan bahkan konsekuensinya saya harus mengalami sampai hari ini. Tapi puji Tuhan ya, berangsur-angsur masalah keuangan saya itu boleh selesaikan. Ya, semakin terurai. Saya bersyukur ya, karena saya mau belajar tentang uang. Bagaimana sudut pandang yang benar tentang uang. Saya mau berubah ya, bagaimana hati saya terhadap uang, terhadap harta, terhadap mamon. Ya. Nah, Yesus mengajarkan ya, jangan kita mengumpulkan harta di bumi. Tapi berapa banyak kita yang kita pikirkan untuk kumpulkan terus harta di bumi. Ya. Yang Yesus ajarkan itu, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Harta yang kekal. Ya, karena di surga, saudara, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya, saudara. Bapak Ibu coba cek ya, berapa banyak kita ya hari-hari ini seringkali ya, demi mengumpulkan harta yang di bumi, harta yang fana, ya, justru mengorbankan harta yang kekal. Fokus manusia bukan kepada harta yang di surga, bukan kumpulkan harta yang di surga, harta yang sejati, terjebak dengan perlombaan tikus, kecanduan sukses, mengidap penyakit sukses, ingin kaya, punya standar hidup yang tinggi, dan terjebak dengan standar hidup ya yang salah. Karena pola pikir yang salah tentang uang. Dan ini Bapak Ibu, mari kita cek kondisi hati kita ya pagi ini, firman untuk kita semua termasuk saya. Apakah hatiku masih terus ya berprioritas, berorientasi untuk mengumpulkan harta yang di bumi ini aja? Dan bagaimana? Apakah aku mengumpulkan harta yang di surga? Ya, untuk terus bertumbuh di dalam kasih, di dalam iman, di dalam pengharapan. Saudara, mari Bapak Ibu,
Kalau Yesus ajarkan ini pagi ini, kita semua yang mengikuti kurang lebih pagi ini, biarlah dalam hadirat Tuhan kau mengalami transformasi hati terhadap uang, terhadap Yesus mau ajak kita, ayo kumpulkan harta yang di surga, harta yang kekal, harta yang sejati. Ya, semakin kekal harta itu, itulah harta yang sejati. Ya, maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita harus kembali ya dalam kehidupan di dalam kerajaan Allah ini. Nah, Yesus juga menyimpulkan masalah uang dan diringkas. Dia menyatakan begini dalam Matius 6 ayat yang 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, kamu tidak dapat mengabdi, tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, kepada dua Tuhan, yaitu kepada Allah dan Mamon. Saudara, hari-hari ini yang menjadi pesaing Allah sendiri, ya, itu Mamon. Ya. Nah, hal ini Allah menyatakan bahwa kata mengabdi itu berasal dari kata doulos, ya, artinya hamba, budak atau pelayan. Ini bukan hanya sebuah nasihat, tetapi ini sebuah pilihan. Ya, kata dan ini artinya kau harus memilih. Ya. Ini juga bicara tentang prioritas. Kamu pagi ini engkau diingatkan. Izin Pak Untung, suaranya. Kamu nggak bisa lo menyembah Allah dan Mamon. Jangan mencampur adukkan. Allah nggak mau ini. Ya, seperti jemaat di Laodikia yang suam mencampur adukan antara panas dan gelas, ya. Ya. Ya, apakah suaranya itu agak ini nge-freeze gitu Pak, hilang-hilang, ada kadang gitu, gelombang-gelombang. Oh gitu. Iya. Iya. Sinyalnya Oke. mungkin ya Pak. Iya. Oke, ini udah dengar. Maaf Bapak Ibu, saya oke. Ya, saya ini lagi ada di tempat retreat, lagi melayani anak-anak muda mahasiswa, ya. Oke, sudah jelas Bu Irma? Sudah, ini Oke, sudah jelas. ada saran off kamera, ya. Saya off kamera ini. Ya, oke. Ya, Iya. maaf saya off kamera boleh ya Bu ya? Boleh. Ya, supaya sinyalnya supaya suaranya bisa lebih jelas. Karena mungkin sinyal ya saya hanya pakai hotspot ya, nggak pakai wifi. Oke, saya lanjutkan ya. Siap Pak. Kan meringkas bagaimana tentang uang, tentang ya, oke. Nah, dia mengatakan bahwa tidak seorang pun, artinya tidak ada satu orang pun bisa menyembah Allah dan Mamon. Ya. Artinya ini menjadi satu pilihan. Kamu memilih untuk menjadi budak atau pelayan karena pengabdi itu artinya doulos. Engkau mau menjadi budak atau pelayannya Allah, atau engkau menjadi budaknya uang. Ini satu pilihan, saudara ya. Allah nggak mau kita itu jadi suam-suam seperti jemaat di Laodikia itu ya, yang mencampur adukan antara menyembah Allah dan menyembah Mamon. Prinsip Alkitab dengan prinsip Allah akan memuntahkan loh. Maka dari itu, Bapak Ibu, ayo kita murnikan hati kita. Karena Allah ini ya pesaingnya ya adalah Mamon. Memang segala sesuatu butuh uang, tapi bukan berarti uang segala-galanya. Jangan sampai kita ya, wow Pak, kita nggak bisa ya. Maka dari itu, ini menjadi satu pencobaan juga yang
yang pernah Yesus juga alami, dicobai, saudara. Ya, yang syarat dengan keinginan mata, saudara. Keinginan daging dan keangkuhan hidup. Uang bisa menjadi jebakan itu, menjadi daya tarik, menjadi daya pesaingnya Allah sendiri. Ya. Bahkan banyak orang tertarik ya, kepada uang. Karena sudut pandang yang salah. Dan pagi ini Yesus mengingatkan kita kembali. Tak orang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Artinya engkau harus memilih. Ya, jangan ini yang judulnya pelayanan, ujung-ujungnya uang. Ya, dari sini Allah nggak mau. Ya, maka dari itu kita mesti kita mesti ya betul-betul menjadi penyembah. Karena kalau kamu menyembah dua, ya nggak bisa buat Tuhan. Jadi seperti orang pemain sirkus yang berdiri di atas dua kuda. Saudara, pada awal mungkin kelihatannya, tapi tinggal tunggu waktu. Ya, jika pemain sirkus berdiri di atas dua kuda, kuda itu ya pelan-pelan itu akan sama, ya akan terpelanting. Ya, itu pasti. Maka Anda nggak bisa berdiri atas dua kuda. Anda bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Anda tidak bisa menyembah dua Tuhan, Allah dan nggak bisa. Allah nggak mau ini. Yesus mengajarkan ini dapat demikian, ya, saudara. Uang itu memabukkan. Ya, uang itu seperti candu, ya, yang membawa banyak orang akhirnya apa? Kecanduan, karena uang itu seperti candu. Ya, sekali lagi uang netral, ya. Tetapi uang memiliki peluang untuk membawa kita menjadi mabuk. Uang itu bisa memabukkan kita. Uang itu bisa seperti candu, saudara, ya, yang membuat kita kecanduan. Dan kalau nggak ada uang, ya orang yang kecanduan itu seperti narkoba itu sakau. Ya makanya banyak orang sakau ketika apa? Nggak ada uang. Ya, stres, saudara, sakau, saudara, marah-marah dan sebagainya, melakukan apapun, sakau, persis, saudara. Ya, seperti narkoba itu, seperti candu itu. Ya, nah, uang juga punya daya pikat, ya, yang dapat menarik kita itu pelan-pelan tuh melenceng jauh dari Tuhan, saudara. Ya, saudara, dosa itu akibat dosa adalah maut. Maut itu terpisah dari Allah. Ini tipu daya dunia. Iblis pakai ini, saudara. Pakai uang untuk memikat manusia untuk apa? Supaya ya orang semakin jauh dari Tuhan. Ya, untuk memisahkan apa? Manusia dari Allah. Ya, maka firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah, siapa mencintai uang, saudara, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilan. Ya, semuanya itu pun sia-sia. Jadi, bagaimana ya seorang raja yang hebat, Salomo, yang sangat kaya, yang kekayaannya tidak tertanding sampai hari ini, ya, dia menulis ya di akhir hidupnya dalam kitab Pengkhotbah bahwa semua yang berada di bawah kolong langit, dia menyadari itu sia-sia. Semuanya adalah kesia-siaan. Karena semua yang ada di bawah kolong langit di bumi ini adalah fana. Termasuk dalam hal ini uang, kekayaan, harta, emas, perak. Saudara harus ingat bahwa uang itu ya akan memperbudak manusia. Sekali lagi, kita bukan tidak butuh uang netral. Tetapi kalau engkau cinta uang, saudara, engkau tidak akan pernah puas dengan uang, dan uang akan memperbudak Anda, memperbudak manusia. Ya. Uang akan terus mempekerjakan Anda sampai mati. Uang terus. Bangun tidur yang dipikirkan uang, ya. Mau tidur yang dipikirkan juga uang, nggak bisa tidur yang dipikirkan juga uang. Saudara, kalau hati kita
terus tertuju pandangan bahwa uang itu segalanya. Saudara, itu artinya kita sedang menjadikan uang itu berhala. Uang itu menjadi Tuhan. Uang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, bukan Yesus. Bapak Ibu, mari kita temukan sekali lagi bagaimana pandangan kita terhadap uang. Bagaimana hati kita terhadap uang. Yesus menyimpulkan, engkau gak bisa mengabdi kepada Tuhan. Engkau gak bisa menyembah Allah dan menyembah Mammon. Saudara, ini menjadi satu kondisi yang harus kita cek dan harus kita perbaiki. Ya, karena kalau tidak kita terjebak di sini, ya, Bapak Ibu, kita akan diperbudak. Kita akan terjebak dengan segala dosa, jebakan dosa. Termasuk dalam hal ini uang. Orang akan mengidap penyakit sukses, ingin kaya. Menginginkan sesuatu yang lebih baik, tetapi setelah mendapatkannya tidak pernah puas. Kemudian menginginkan yang lebih baik lagi katanya, tapi dengan standar yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Dan tidak ada habisnya. Maka akan diperbudak. Dan yang menjadi, saudara, masalah hari ini. Orang mengikuti pola itu semua. Mengikuti perlombaan tikus yang tidak ada, saudara, pemenangnya. Perlombaan yang sia-sia. Dan pasti kalah, saudara. Ujung-ujungnya mereka terjebak hutang, saudara. Saya pernah jatuh di sini, saudara. Dan dampaknya, konsekuensinya akibat sudut pandang yang salah tentang uang. Yang dulu saya cinta uang dan sebagainya, ambisi, waduh, hutang, saudara. Saya ternak ayam dulu, mulai dari 1.000 kurang, 1.500, bangun lagi 5.000 masih kurang, sampai 50.000 masih punya ambisi. Saudara, saya merasa ini hitung-hitungan, waduh, ini mesti cuan ini. Dan saya sudah menemukan satu strategi. Kalaupun rugi, saya tidak pernah bisa rugi. Cuan terus, saudara. Rugi pun bisa tetap untung, saudara. Namanya untung. Saya belajar dari papa saya. Bagaimana bekerja, rugi tapi tetap bisa untung. Nah, dan saya akhirnya punya kemampuan itu. Dan saya tidak ada takutnya, saya sepertinya nggak butuh Tuhan. Hati-hati loh, saudara. Kalau uang banyak itu kita rasanya itu sudah tidak butuh Tuhan loh. Benar. Menarik, memikat kita jauh dari Tuhan. Loh iya, uang bisa jadi Tuhan buat hidup kita. Hati-hati, saudara. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, konsekuensi kalau kita salah sudut pandang kita terhadap uang. Yesus makanya mengajarkan ini ada bagian dari khotbah di bukit, saudara, tentang transformasi hati. Ini artinya menjadi satu hal yang penting bagi kita murid-murid Kristus. Kita harus benar dalam uang. Kita harus merdeka dalam hal keuangan. Kita harus cerdas dalam hal keuangan. Nah, Bapak Ibu, kenapa demikian ya? Uang itu bisa menjadi semak duri yang menghimpit. Dalam transformasi hati yang Yesus ajarkan dalam Matius 13 ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga saudara, benih firman itu mati dan tidak berbuah. Artinya berapa banyak, saudara, ketika engkau menerima firman, engkau mendengarkan firman, ketika engkau ibadah, saudara, kekhawatiran akan uang, kekhawatiran akan dunia, saudara, ini bisa menjadi semak duri, tipu daya kekayaan itu, karena Anda ingin kaya, karena Anda ingin terus, saudara, kecanduan sukses, kecanduan uang. Ini bisa menghimpit, saudara. Benih itu, firman itu, kebenaran itu terhimpit. Saudara, mati dan tidak berbuah. Makanya banyak orang Kristen, saudara, hidupnya tidak berbuah. Tidak ada buah buah perubahan, buah-buah jiwa, saudara.
Maka dari itu uang sebenarnya. Karena uang mendatangkan pencobaan yang paling licik. Ya, sekali lagi, uang mendatangkan cobaan paling licik. Bahkan orang punya kepercayaan yang salah. Oh, nggak bisa Pak Untung. Uang KP itu butuh uang. Ya lah Pak Untung gini. Iya, kita tahu semua butuh uang. Ya, saya juga belajar dari Pak Yakub, begitu luar biasa sudut pandangnya. Wah, ekstrim ya kalau Pak Yakub ya. Jadi, saudara, pencobaan ya uang ini adalah pencobaan yang paling licik. Dan iblis tahu kita semua punya keinginan, bahkan punya kebutuhan akan uang ini. Ya. Nah, pencobaan uang ini bisa membawa pencobaan untuk kita menikmati keinginan daging. Ya, kalau uang banyak gimana? Sudah kita mau memuaskan semua apa yang kita inginkan, semua yang apa yang kita mau, saudara. Memuaskan daging terus, saudara ya. Kemudian apa? Keinginan mata, saudara. Wow, ya, dengan semua kemewahan, saudara. Arahnya berikutnya apa? Membawa pencobaan untuk kita mengalami yang namanya keangkuhan hidup, saudara. Ini semua berasal dari dunia, bukan berasal dari Allah. Dan barang siapa mencintai dunia, yang menjadi musuhnya Allah. Ya, saudara, semua ini bisa memberdayakan kita, bahkan membinasakan kita. Ya, berapa banyak, saudara, bahkan ya, kita gara-gara seperti ini ya, kita terjebak dengan banyaknya hutang, saudara. Banyak orang akhirnya depresi, bangkrut, dan sebagainya. Saya pernah mengalami di titik ini. Dan konsekuensinya hari ini masih ada. Saya harus 16 tahun, saudara, saya mengalami ini. Tapi puji Tuhan, 6 tahun ke belakang setelah saya betul-betul bertobat, ya saudara, untuk tidak berutang, tapi saya fokus untuk melunasi utang saya terus. Bekerja dengan apa yang ada. Hidup dengan apa yang ada. Tidak lagi cinta uang. Terus punya rasa cukup. Saudara, puji Tuhan. Sedikit demi sedikit. Ya, saya dinasihati Pak Yakub. Ya, lunasi utang. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Yakub. Kalau mungkin pagi ini ada join ya. Mungkin 7-8 kali setoran lagi selesai. Puji Tuhan. Yang sebelumnya saya pikir wah nggak mungkin. Saya diperdayakan di sini terjebak. Ya. Saudara, ada 4 jenis orang. Ya, kaitannya antara uang dan waktu, saudara. Dan banyak orang mengalami masalah dalam hal ini adalah masalah uang dan waktu, saudara. Orang yang pertama, saudara, orang yang punya waktu, punya banyak waktu, tapi tidak punya uang. Ini yang masalah, saudara. Karena mereka nganggur, karena mereka nggak punya penghasilan yang tetap, saudara. Karena mereka nggak bekerja. Orang yang kedua, sebaliknya, orang yang punya banyak uang, tapi tidak punya waktu. Ini para pengusaha-pengusaha, saudara ya. Ya, yang kalau punya kolam renang, punya home theater dan sebagainya, yang renang, yang lihat home theater, ya pembantunya dan anjingnya karena nggak pernah di rumah, saudara. Ya, ini pun juga adalah sebuah kesia-siaan, penderitaan, saudara. Nah, orang yang ketiga ini yang paling menderita, saudara. Dan saya pernah terjebak di sini. Dan saya menemukan banyak orang yang ada di posisi orang yang ketiga, saudara. Orang yang ketiga adalah orang yang nggak punya uang, yang nggak punya waktu, saudara. Kerja, saudara, sampai nggak tidur, lembur, ya, pada gilirannya dapat hasil, dapat gaji, saudara, ya, hanya untuk apa? Bayar utang, bayar cicilan, bahkan masih kurang, saudara. Ya, kerja nggak punya waktu, tapi tetap nggak punya uang. Waduh, ya, itu perlombaan tikus. Saudara, waktu saya ke Jakarta, ya, bantu pelayanan Abayong kemarin, yang men, saudara, saya sempat naik kereta ya, dari stasiun Jakarta naik KRL ya, saudara. Waktu berjalan ke Bogor, ya, saudara, wow, saya melihat kebetulan jamnya adalah jam pulang kerja. Itu orang betul-betul mengalami ketergesaan, saudara. Kesibukan yang keterlaluan. Mereka berlari, berdesak-desakan. Saya seumur hidup belum pernah naik kereta ya sesesak itu. Sampai berdiri itu pun, saudara. Pegangan itu sudah sampai tidak bisa. Saudara.
begitu padat, dijejel terus, saudara. Orang berlari-lari, saudara, berebut, saudara, untuk dapat kereta itu. Gambaran ini, saudara, Tuhan bicara sama saya di kereta. Ini loh, perlombaan tikus. Saudara, orang banyak mengalami ketergesaan karena oleh memburu uang. Saudara. Ya, membawa orang akhirnya apa, saudara? Saya melihat dan ya ada teman saya bilang, Pak, dulu anakku seperti ini. Ya, anaknya salah satunya adalah yang mereka yang bekerja di Jakarta, saudara. Mereka mengejar sukses, kecanduan sukses, mengidap penyakit sukses, saudara. Bayangkan saya lihat mereka seperti itu perjalanan kalau orang bekerja di Jakarta ya, pulangnya ke Bekasi, ke Bogor itu 2 jam ya naik kereta itu. Dan saya berdiri 2 jam juga. Dan itu begitu capek ya, mereka sudah pulang kerja, saya lihat itu masuk kereta itu capek, saudara. Gelantungan seperti itu ya, udah. Ya, itu sampai rumah mereka sudah malam, saudara. Kalau mereka masuk pagi, berarti artinya subuh jam 5 mereka sudah berlari-lari lagi, saudara. Pulang lari-lari lagi, saudara. Seperti itu setiap hari. Maka Pak Edili pernah katakan, ketergesaan itu bisa membawa orang jauh dari apa? Jauh dari Tuhan dan jauh dari keluarga, saudara. Dosa memiliki efek yang sama. Membawa orang jauh dari Tuhan dan jauh dari keluarga. Maka iblis menipu dengan jebakan-jebakan ini, saudara. Hati-hati. Ya, uang menjadi salah satu ya, pencobaan yang paling licik yang Yesus ajarkan. Ya, oke. Bapak Ibu, maka dari itu, ayo kita harus punya sudut pandang yang benar tentang uang. Jangan percaya pada kebohongan bahwa uang akan bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan. Sekali lagi, jangan pernah percaya ya pada satu kebohongan, pada satu sudut pandang, mungkin menjadi satu kepercayaan yang salah. Jangan pernah percaya akan kebohongan ini, bahwa uang akan melakukan apa yang Anda tidak bisa lakukan. Kalau Anda percaya bahwa uang akan bisa melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan, maka Anda akan menjadikan uang itu sebagai Tuhan. Uang menjadi berhala. Saudara, ini pembaruan budi yang harus saudara miliki pagi ini. Tuhanlah yang akan melakukan apa yang Anda tidak bisa lakukan. Ya, saya mengalami dan saya melihat bagaimana ketika saya harus menghadapi satu sakit penyakit, kena COVID 5-6 tahun yang lalu, masuk ICU yang mau mati, saudara. Saya sudah hampir mati. Ya, dokter cuma bilang apa? Berdoa. Saya tidak dapat ventilator habis, dan kiri kanan saya mati. Orang di depan masih antri begitu panjang, saudara. Ya, itu hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, saudara. Orang mau punya uang pun, saudara, kena COVID, saudara mau masuk, antri, saudara. Ya, antri mati, saudara. Nggak bisa beli, saudara. Ya, makanya anything need money, but money not everything. Mungkin uang bisa membeli rumah yang mewah, tetapi ya money can buy house, but not home. Hubungan dalam keluarga tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau hubungan rusak, justru karena uang, maka hubungan itu tidak bisa ya dibeli dengan uang. Ya. Saudara, termasuk keselamatan tidak bisa dibayar dengan emas perak. Saudara. Keselamatan setiap kita dibayar dengan darah Yesus. Maka dari itu, saudara, pagi ini ya Yesus juga ajarkan dalam Matius, janganlah ayat 31 ya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Saudara, kalau engkau hari ini ada kekhawatiran, kekayaan yang menghimpit menjadi semak duri, ketika firman ditabur, engkau enggak berbuah. Firman itu mati, saudara. Dan Tuhan sedang menunggu buah-buah pertobatanmu, perubahanmu, buah-buah pelayanan, buah-buah jiwa-jiwa. Saudara, kalau sekali lagi kekhawatiran itu menghimpit engkau, ya,
Itu artinya di ayat 32, semua itu yang dikhawatirkan, yang dicari bangsa-bangsa, itu adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Ya, sekali lagi, jangan sampai ya, engkau ada di posisi adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, akan tetapi, ya Yesus katakan ini, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sekali lagi, Yesus memberikan dan mengajarkan kita tentang pilihan dan prioritas. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kehendaknya yang sempurna atas hidupmu. Ya, carilah kebenaran, perbarui akal budimu, sudut pandangmu tentang uang. Ya, maka semuanya itu akan ditambahkan apa yang menjadi kebutuhan. Bapak Ibu, lakukan bagianmu, maka Allah melakukan bagiannya. Ketika kita melakukan bagian kita, maka Allah akan melakukan bagiannya. Ya, saudara, apa yang menjadi bagian kita? Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, bagian kita adalah menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Dan orang yang dapat dipercayai adalah mereka yang setia. Maka Yesus mengajarkan untuk engkau setia dengan perkara yang kecil. Engkau dapat dipercayai untuk mengelola dan setia dengan perkara yang kecil. Dengan uang yang ada, dengan pekerjaan yang ada. Ya, walaupun sedikit demi sedikit, saudara. Tetapi engkau ketika engkau setia dan engkau bisa dipercayai akan uang, engkau benar terhadap uang, maka bagiannya Allah. Dia akan katakan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi berapa keperluanmu? 1 keperluanmu? 2 keperluanmu? Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang percaya, katakan dalam hatimu, amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Asal aku melakukan bagianku, aku mau menjadi orang yang bisa dipercaya, setia dengan pekerjaanku, setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Ya, setia untuk mengelola. Maka dari itu, Bapak Ibu, ya, pagi ini Bapak Ibu perlu seimbang dan punya sudut pandang tentang keuangan. Karena dari sisi teologi, ada 3 pandangan tentang kemakmuran terhadap uang. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, ada 2 teologi tentang kemakmuran yang tidak seimbang. Yang satu, teologi kemiskinan, yang ada di sebelah kiri. Ya, yang ini akan jomplang, ya. Keseimbangan itu kunci kehidupan. Yang di sebelah kanan, itu teologi kemakmuran, saudara. Ini juga tidak seimbang, saudara. Tetapi yang seimbang, teologi kemakmuran yang Yesus ajarkan adalah teologi penata layanan, ya, atau teologi pengelola. Ya, seperti apa pandangan teologi kemiskinan? Teologi kemiskinan jijik terhadap keduniawian, terhadap kekayaan, ya. Dia katakan dia begitu ekstrim bahwa kekayaan adalah kutuk. Dia menolak materialisme, ya, anti kemakmuran, saudara. Ini teologi kemiskinan. Ya, ini jomplang, saudara, ya, nggak seimbang. Nah, saudara, yang kedua, yang juga tidak seimbang, teologi kemakmuran, berorientasi pada uang, saudara. Nah, ini banyak yang menganut teologi kemakmuran, saudara. Orientasinya kepada uang. Berkat selalu dipikirkan, selalu identik dengan uang. Berkat Tuhan, Bapak Ibu, tidak selalu dengan uang. Bukan hanya tentang uang, saudara. Ya, tetapi teologi kemakmuran selalu mengatakan bahwa berkat Tuhan diberkati itu selalu identik dengan uang dan uang dan uang lagi. Ya, bahkan ketika dia memberi pun itu untuk mendapatkan. Dia melakukan apa? Transaksi dengan Allah. Dan Allah wajib memberkati. Dia berpikir bahwa Allah adalah Allah yang transaksional. Kasihnya Allah itu adalah kasih yang transaksional. Ya, kalau dia memberi, ya untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya, ya untuk dia mendapatkan, dia melakukan transaksi dengan Allah. Dan Allah wajib, ya, memberkati. Saudara, meskipun dibalut dengan ayat-ayat Alkitab, hati-hati. Ya, berapa banyak ada di pikiranmu, ya, berkat Tuhan, berapa banyak engkau bersaksi,
Ya, bahwa Tuhan memberkatimu. Siapa itu diberkati? Orang yang apa? Kaya, selalu identik dengan apa? Dengan uang, dari miskin jadi kaya. Ya, berkat Tuhan tidak selalu identik dengan uang. Ya. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan uang. Uang netral. Tetapi uang bisa menjadi peluang untuk uang itu menjadi berhala. Ya. Oke. Nah, yang seimbang adalah teologi penata layanan. Ya, pandangan seorang teologi penata layanan itu seperti ini. Ya, semuanya itu milik Allah. Ya, kekayaan adalah keistimewaan, bukan haknya. Semua milik Tuhan. Dan kalau dia dipercaya untuk menjadi kaya, saudara, itu adalah sebuah keistimewaan. Kenapa? Dia bisa dipercaya. Karena dia setia. Ya, dia benar terhadap uang hatinya. Bukan uang yang jadi prioritasnya, Tuhan tetap yang menjadi prioritasnya. Ya. Bahkan dia menyerahkan haknya. Saudara, penata layanan percaya bahwa kemakmuran adalah buah dari kesetiaan dan ketaatan. Ya, ketika dia mengelola uang, pekerjaan sesuai dengan firman Allah, semua dari dia, oleh dia, untuk dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, itu sudut pandang ya, penata layanan, ya, pengelola. Dan ini adalah perspektif yang terbaik. Ya, menjadi penata layanan memiliki sikap dan pandangan kehidupan ini sebagai pengelola, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan orang lain. Bahwa dia menyadari kalau Tuhan mempercayakan uang kepada dia, ini kembali juga uang dipakai untuk menolong yang lain, ya, untuk menyelamatkan yang lain, untuk melakukan perkara yang besar, ya, bukan hanya untuk dirinya. Penata layanan punya perspektif, ya, menjalani kehidupan yang seimbang. Ya, dia menjadi orang yang keempat. Ya, yang tadi masih orang yang ketiga yang nggak punya uang, nggak punya waktu. Orang yang keempat punya uang, punya waktu. Ya, Tuhan mau kita ada di posisi menjadi orang yang keempat, punya uang dan punya waktu. Ya, menjadi penata layanan yang hidup yang seimbang, menikmati kelimpahan Allah sambil senantiasa melayani sesama dalam kasih, berbagi kasih, melakukan misi. Ya, uang yang ada yang dipercayakan semua. Ya, ini ya yang dia kelola. Ini untuk misinya Tuhan. Ya, misinya Tuhan yang terbesar adalah untuk menyelamatkan dunia. Ya, dia memegang uang ya dengan tangan terbuka dan dengan tenang. Ya, pegang uang ya tidak dengan memeras, digenggam rapat-rapat gini ya, saudara. Yang penuh dengan kekhawatiran. Ya, orang yang banyak uang, ya banyak yang juga ya kekhawatirannya, ya saudara, yang memegang uang, wah erat-erat penuh kekhawatiran, bahkan ketakutan. Saudara. Tetapi penata layanan memegang uang dengan tangan terbuka seperti ini, saudara. Tangannya terbuka, Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan ya, gak sakit, saudara. Gitu. Nah, ini perspektif yang terbaik. Bapak Ibu, karena waktu sebenarnya ada 4 pilar keuangan yang kuat, saudara ya. Tapi saya tidak lanjutkan, ya cukup sampai di slide yang ini. Ketika Anda menjadi penata layanan atau pengelola yang setia, Allah akan menuntun Anda ke dalam kehidupan yang Yesus memberkati. Karena waktu Bapak Ibu, maaf saya tidak lanjutkan sampai 4 pilar keuangan yang kuat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi penata layanan Tuhan yang setia Tuhan. Kami menjadi pribadi yang bisa percaya. Kami tidak lagi mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan Mammon. Mari Bapak Ibu temukan kondisi hatimu, akui dengan jujur. Apakah engkau cinta uang? Apakah engkau menyembah Allah dan Mammon? Mari Bapak Ibu minta pengampunan sama Tuhan. Kalau engkau mungkin sudah mencampur adukkan, bahwa tidak lagi menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu, tetapi uang Mammon itu. Bertobat pagi ini. Ubah sudut pandangmu, ubah hatimu. Tuhan mau pagi ini kau mengalami transformasi hati terhadap uang. Karena Tuhan tahu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berapa banyak hatimu
tertuju kepada hartamu. Yang kau pikirkan pagi, siang, malam adalah uang, adalah mamon. Kau nggak fokus lagi kepada aku, kata Tuhan. Mari kita mau minta ampun dan bertobat pagi ini. Tuhan, aku mau melakukan bagianku untuk terus percaya kepadamu. Karena aku bukan orang-orang murid-murid yang tidak mengenal Engkau. Aku mengenal Engkau, Tuhan. Engkau adalah Bapa yang akan mencukupkan segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Mari sepakat kita katakan, amin.